Sekarang Bapak tolong tempelin tangannya di mobil Bapak. Ganti, lebih sadis ini. Satu lagi Bapak. On cam Pak. Nanti Bapak jangan ngomong, ikutin ya. Silakan Neng Caca. Oke, dodok. Neng Caca satu lagi Neng Caca. Sabar Bapak, nggak usah ngomong, ikutin aja, dengerin kata-kata apa ya. Oke, angguan kepala Pak ya, paham ya? Oke, sip. Neng Caca naik, Neng Caca. Ya betul Bapak itu sudah paham. Biar imbang, satu perempuan satu laki-laki. Oke, silakan satu orang lagi. Nah, Bapak begitu ya, deketin. Bapak dari mana Bapak? Boleh ngomong? Dari Purwokerto. Purwokerto. Wow, Purwokerto. Saya punya teman di sana Purwokerto. Siapa? Ya, rahasia lah nanti. Oke, Bapak, ambil napas Pak dari hidung, Pak. Siap-siap Bapak ya. Tutup mata Bapak. Sekarang Bapak bayangkan di suatu ruangan lebar 1 meter persegi. Bayangin di situ ada tembok 1 meter persegi. Bayangkan Bapak itu di ruangan 1 meter persegi. Bayangkan saja itu tembok. Kemudian Bapak cukup bayangkan saya tuang semen cor di tubuh Bapak. Rasakan dan bayangkan semen itu masuk perlahan dari kaki, naik ke lutut, menutupi tangan, menutupi bahu, sampai menutupi leher. Sekarang bayangkan dan rasakan perlahan semen itu mulai mengeras, sehingga semakin semen itu mengeras, semakin sulit untuk bergerak. Semakin Bapak ingin bergerak, semakin sulit. Bayangkan ngeras, angetnya, panasnya, bayangkan semen itu. Bayangkan dan rasakan. Semakin mengeras, semakin panas, hangat. Semakin kering, dan entah mengapa semakin kering. Semakin semen itu mengering, semakin Bapak sulit menggerakkan. Semakin ingin bergerak, semakin sulit. Semakin ingin bergerak, semakin sulit. Semakin ingin bergerak, semakin sulit, semakin keras. Dan entah mengapa sekarang Bapak sulit untuk bergerak. Ingin berdiri tidak mampu. Sulit mau berdiri. Semakin kuat, semakin keluarkan tenaga, semakin sulit untuk berdiri. Semakin berdiri, semakin sulit. Silahkan sekuat tenaga berdiri jika mampu. Semakin ingin bergerak, semakin sulit. Semakin Bapak ingin berdiri, semakin sulit. Kuat, keluarkan tenaga Bapak untuk berdiri. Entah mengapa semen itu mengikat Bapak. Silahkan keluarkan tenaganya untuk berdiri. Entah mengapa Bapak sulit bergerak. Keluarkan tenaga Bapak. Keluarkan sekuat tenaga untuk berdiri. Semakin kuat, semakin semen mengunci. Sampai terjatuh Bapak nggak bisa berdiri. Semakin kuat,
maka bangunan itu akan udah Bapak, udah. Gimana Pak rasanya Pak? Udah, ambil napas Pak, relax Pak. Ini tanpa settingan Bapak ya? Tanpa settingan Bapak. Aku mah tiap hari ngerasain itu, Gus. Tiap hari, Apa? tiap hari merasakan begitu. Kenapa Bapaknya? Tiap tiap tidur aku udah hampir tiap tidur lah sering merasakan itu. Oh, Sering merasakan dihimpit, dihimpit apa namanya? Dikubur loh, kayak dikubur itu hampir tiap malam. oh rep-rep namanya Pak, rep-rep. Rep-rep. Enggak, emang bulan-bulan ini aku selalu begitu. Oke. Bapak insya Allah di sini dapat solusi. Nah, Bapak kan ngerasain tadi sulit nggak bergerak, Pak? Ya persis mirip waktu saya pas di waktu tidur itu setengah sadar. Aku tuh kayak seolah-olah kayak saya kayak napasnya tersengal-sengal loh, susah banget napas. Seolah-olah saya dikubur. Oke, Itu hampir tiap betul. tidur itu. Oke, Bapak. Nah, sekarang insya Allah di sini Bapak solusi. Berarti yang Bapak alamin itu sebenarnya seperti yang Bapak tadi alamin. Jadi itu pikiran Bapak. Jadi awalnya dari tidur Bapak. Jadi mimpinya Bapak itu kalau nggak dikubur atau dipegangin orang atau didekap makhluk apa gitu. Ya, awalnya dari Iya. mimpi. Ya nggak Bapak? Iya. Ya Tapi nggak Bapak? setengah Nah, bukan mimpi tidur. Saya lagi tidur, betul. napas sesak itu. Terus Bapak terbangun, nggak bisa bergerak. Namanya perut Iya, Bapak. susah napas juga. Tenang Bapak. Bapak dapat solusi di sini. Nah, kejadian itu sama dengan Bapak, dengan tadi yang saya lakukan. Nah, jadi sebenarnya Bapak, misal Bapak lagi tidur nih ya, itu nanti mimpinya Bapak didekap makhluk besar atau Bapak dikubur. Terus Bapak bangun, nggak bisa bergerak. Ini. Nah, itu sama dengan tadi Bapak. Jadi, begini Bapak persamaannya. Cuma kalau dari mimpi tidur itu bayangan di pikiran Bapak itu dari mimpi, gambaran dari mimpi Bapak didekap sehingga karena Bapak mempercayai itu Bapak didekap tidak bisa bergerak. Sama kayak tadi, Bapak membayangkan dicor. Bapak menganggap ecoran itu ada sehingga sulit juga bergerak. Artinya begini Bapak. Yang tadi saya praktekkan itu adalah yang sering Bapak alami. Caranya gimana? Lepaskan aja di diri Pak. Bahwa ternyata ini nggak nyata gitu loh. Ini sugesti. Ini pengaruh pikiran Bapak. Jadi kalau di tidur Bapak datangnya gambaran itu dari mimpi. Kalau saya kan tadi karena dalam kondisi sadar ya. Saya mengarahkan Bapak kepada hal yang serupa gitu loh. Bapak mempercayai, ngebayangin. Ini sulit bergerak. Sama di tidur Bapak aslinya begini. Bahwa Bapak itu tidak didekap makhluk, Bapak itu tidak dikubur, Bapak itu tidak didekapi makhluk, dipegangin enggak. Iya, hati saya perasaan saya itu hati saya nggak takut mati, tapi otak Ya. saya itu takut. Nah, betul. Maksudnya ya, aku Nah, ikhlas kalaupun mati besok, mati sekarang saya ikhlas. Tapi otak saya nah, kan nggak ikhlas. betul. Nah, Saya sekarang banyak Bapak. dosa, banyak maksiat itu loh. Nah, solusinya begini Pak Nusa. Solusinya Bapak kalau sebelum tidur, Bapak cukup baca ini. Bahasa Bapak terserah ya. Bahasa Bapak lebih suka bahasa Indonesia, maka gunakan bahasa Indonesia. Kalau Bapak lebih suka bahasa daerah, tinggal diganti bahasa daerah ya. Kurang lebihnya seperti ini Bapak. Kalau belum tidur, sebelum tidur Bapak baca basmalah cukup sekali. Nah, Bapak ngomong, nah ini nama asli Pak. Derajat, nama asli derajat. Bapak nama aslinya Derajat. Tinggal kalau mau ngantuk Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ngomong begini nih Bapak. Derajat mulai saat ini dan seterusnya. Derajat kamu boleh. Mulai derajat sebut dulu nama Bapak. Derajat mulai saat ini dan seterusnya kamu kamu menjadi pribadi, hindari katakan kamu menjadi pribadi yang lebih realistis. Apa bahasa daerah Bapak terserah, realistis diganti.
lebih nyata, lebih rasional, lebih realistis, lebih rasional, lebih realistis, lebih realistis, lebih rasional. Sampai tidur Bapak. Insya Allah gejala Bapak seminggu hilang tanpa ritual aneh-aneh. Jadi ngantuk Bapak, bismillahirrahmanirrahim, derajat mulai saat ini dan seterusnya kamu menjadi pribadi yang lebih nyata, lebih realistis, lebih nyata, lebih realistis, lebih nyata, lebih realistis. Tidur Pak. Saya berbulan-bulan tidur itu habis subuh. Ya terserah mau tidur malam, pagi bebas. Nggak pernah tidur malam. Ya nggak apa-apa tidur habis subuh, pokoknya Bapak mau tidur aja ngantuk. Bapak ngantuk ngomong itu doang, mantranya itu doang. Derajat mulai saat ini dan seterusnya kamu menjadi pribadi yang lebih nyata, lebih realistis. Lebih nyata, lebih realistis. Lebih nyata, lebih realistis. Pak, lakukan 7 hari, insya Allah hilang penyakit Bapak begitu. Wis nggak usah pakai air sembar lagi, itu bukan jin Bapak. Jadi kendala Bapak itu adalah Bapak mempercayai gambaran yang terlihat di dalam mimpi. Sampai kebangun Bapak masih tersimpan gambaran itu. Nanti akan mengunci Bapak. Sama kayak tadi. Makanya Bapak kalau lagi bangun tidur misalnya nggak bisa bergerak. Ada yang noel begini Pak ya. Langsung sadar bangunnya. Bisa bergerak. Iya nggak? Saya terangin Bapak. Kenapa Bapak nih habis tidur begitu buka mata nggak bisa bergerak. Tapi kalau ada yang noel langsung berdiri. Sering lagi mau tidur, mau beranjak ngantuk banget. Tahu-tahu tangannya ada yang nyentuh, nggak jadi tidur. Ya. Mau tidur, sentuh lagi, nggak mau tidur. Ya nggak apa-apa Pak. Pokoknya itu kalimat terakhir yang Bapak ulang, lebih nyata, lebih realistis, lebih nyata, lebih realistis. Itu Pak kata-kata yang harus diulang. Nah, Bapak saya sekarang terangin kenapa Bapak kalau kena rep-rep nggak bisa bergerak, terus ada yang noel bisa bergerak. Jadi ini Bapak, ketika orang ditoel, otak Bapak merespon itu. Jadi Bapak teralihkan dari gambaran tadi, teralihkan di sini nih, langsung lepas itunya, sugestinya. Paham nggak Pak? Jadi itu bukan jin, Bapak tidak sedang disekap jin. Poinnya di situlah. Itu di berbagai daerah ada yang disebut tindihan, rep-rep, beda-beda Pak. Tapi sama solusinya. Jadi untuk masalah ini Bapak tidak perlu konsultasi sembar sana sembur sini. Bapak lakukan itu saja. Aku mah yakin banget rahmat Allah itu lebih luas. Iya, bagus itu betul Bapak ya. Lakukan itu namanya ada sesuatu yang terjadi di pikiran Bapak. Caranya sesederhana itu Bapak. Atau kalau Bapak terkena berdiri bangun, langsung bayangin wanita semok. Atau Bapak bayangin aja wajah pejabat yang mengerikan. Kira-kira menurut Bapak siapa wajah pejabat yang paling mengerikan? Aku paling benci sama itu bukan pejabat, aku paling benci itu sama Bahar sama Rizik, itu paling benci. Wes bayangin dua wajah itu kalau begitu. Pengen nonjok aku. Jangan. Udah gini kalau gitu Bapak pajang foto Habib Rizik di kamar. Apabila rep-rep lihat foto HRS. Serius Bapak. Jadi intinya apa yang ada di pikiran Bapak itu Bapak benturkan dengan sosok yang Bapak paling jengkelin. Terserah mau HRS, mau Habib Bahar. Boleh pajang foto Mahesa juga boleh. Soalnya aku di Facebook itu tiap malam berantem itu. Mending berantem sama janda pirang Pak. Malah Bapak Enggak, yang pirang. Ngomentari itu apa namanya? Yang mau WB-nya apa Taifur. Oh, boleh silahkan. Abah Taifur mana nih? Abah Taifur Mawardi. Iya kan itu kemarin yang ngomentari yang di Wonosobo. Ya, itu mau WB-nya ngomentari juga. Tapi kan saya kan lokasinya dekat sama Wonosobo, Purwokerto. Oke, monggo Bapak silahkan apa yang mau disampaikan. Iya, saya udah konfirmasi kan ke anak-anak Wonosobo.
emang kejadiannya fakta. Soal apa Pak? Terus yang di Purwokerto itu Sokaraja Oke. itu 2 lokasi juga itu konkret, ada barang buktinya. Apa Pak? Apa barang Ya buktinya? makam palsu itu makam yang ditambah-tambahin kijing. Oke. Jadi di daerah Bapak ada makam palsu. Nah, Iya ditambah. tadinya siapa Pak? Makam palsunya siapa? Itu kan anu Mbak Ilya sama Mbak Muhammad terus apa lagi itu asli orang situ emang. Asli Oke, daerah terus- situ. Terus Itu dirubah menjadi kuburan keluarga. terus dirubah menjadi siapa Pak kuburannya? Bukan dirubah, di sampingnya ditambah-tambahin. Ya, silakan Bapak yang mau ingin menyampaikan apa? Ditambahin ya, ditambahin. Ada kijingnya. Tapi sampingnya itu nggak ada apa namanya? Nggak ada yang dikubur, nggak ada, dulu-dulunya juga nggak ada. Oh, terus ada makam gitu tiba-tiba di samping itu, Pak. Ya, berdasarkan mimpi katanya itu. Ada Oke, sosok mimpi terus? di sini ada Ya. wali yang dikubur gitu. Oke, terus siapa tuh? Tadinya nggak ada kuburan, lalu katanya di sampingnya ada kuburan. Kuburan siapa yang kuburan barunya itu? Kuburan siapa, Pak? Ya, lokasi setempat yang nambahin tangan Habib Lutfi. Siapa namanya? Kuburannya Ya, itu siapa? pokoknya detailnya saya nggak paham. Cuma saya tahu keterangan dari saksi. Itu kan Habib Lutfi sampai sekarang nggak datang ke tempat. Loh, Abah Lutfi itu ya nggak ngurusin urusan sepele. Oke, jadi ada kuburan Habib. Hmm. Oke. Nama makamnya siapa? Habib siapa? Yang tertulis di situ. Kalau nggak salah itu bukan Habib. Anu itu, kalau Habibnya saya nggak jelas itu kuburan aslinya. Itu kuburan orang situ asli. Cuma Ya. kan diwalikan itu. Emang udah dia Ya. ketahuan wali setelah meninggal. Oke, itu kuburan wali. Wali siapa? Wali Ilyas ya, Syekh Ilyas ya. Kiai Iya kalau Ilyas. nggak salah Ilya sama siapa lah 2 orang lah 2 lokasi. Oke. Terus di sampingnya ditaruh kuburan lagi. Ya Ya, kuburan Habib. Oke, siapa Habib. namanya Habibnya? Siapa nama Habibnya? nggak jelas kepastiannya. Lah, kitanya bingung Bapak. Katanya Bapak nggak jelas kepastiannya. Lah, Ya masa orang saya bingung? katanya kalau saya nggak menyaksikan sendiri cuma saya kan saksinya dari lokasi setempat. Oke, gini Bapak besok malam hadirkan saksinya biar saya bisa menggali Bapak. Itu. Oke ntar saya ke lokasi saya datang langsung. Nah, gitu enak. Jadi biar valid. Nah, saya Iya ini catat masih nanti. masih tanda tanya emang jujur belum 100%. Nah, kalau satu saya berarti kan kita tidak etis kalau langsung ngebawa satu toko. Nih, Nah, anu Kang Maesa lihat itu yang YouTube yang di Tambak Sari Kidul sama yang di Sokaraja itu banser-banser yang udah sepakat keluar dari apa? Anggota apa sih itu ya? Yang pendiri makam-makam itu apa namanya lah? Dari Habib Lutfi itu kan keluar dari situ. ya sudah oke lah Bapak lah ya. Bingung kita juga ngedengar keterangan yang belum valid. Tadi Bapak sendiri ngomong belum valid. Besok malam live masuk Iya. di live saya. Bapak siapa orang yang memberikan keterangan kesaksian biar kita bisa menggali informasi lebih dalam Bapak. Iya, yes. Nah, aku puas nih kalau besok saya Nah, keterangan inilah bukti langsung bahwa dari lokasi. saya sering sampaikan bahwa saya tak pernah akan membela siapapun yang melakukan penyimpangan dan kebohongan publik. Saya tak akan membela. Oke, Bapak ya. Iya, ya. Jadi jangan nuduh-nuduh saya kayak yang lain jongos-jongos. Kalau memang ada valid datanya, ya monggo. Besok malam Bapak ya. Iya, ya. Oke. Nah, enak itu. Ntar siang saya ke lokasi. Nah, betul. Tersiang. Jadi kawan-kawan catat ya, besok malam saya live lagi dengan si Bapak ini ya. Semoga Bapak sehat selalu. Sekarang Bapak tolong tempelin tangannya di mobil Bapak. Ganti, lebih sadis ini. Satu lagi Bapak. Oke Bapak, selamat malam. Besok malam Bapak ya. Ya. Yo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.